traveling mountains just to find out loudest tears. We set down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bareng Yosef, hari ini saya berada di Jakarta di kantornya Pepabri yang dipimpin oleh Pak Agung Gumelar, ketuanya. Kita seluruh purnawirawan yang masuk ke partai politik diundang oleh beliau untuk menyampaikan visi tentang kebangsaan, menyampaikan visi tentang bagaimana mengawal pemerintahan yang sekarang sampai selesai dan bagaimana menghadapi pemilu 2024 agar negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh dan menghasilkan pemimpin yang baik, pemimpin yang dipilih oleh rakyat, pemimpin yang amanah. Dan nanti ada sambutan Pak Agung, ada foto-foto bersama dengan rekan-rekan purnawirawan semua. Kita lihat di sini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pembelajaran bagi para purnawirawan yang ada di luaran sana. Kalau memang ingin menjadi pemimpin, ingin mengabdikan dirinya kepada negara Indonesia, dan masih ada hasrat untuk menjadi pemimpin di negara ini, masuk ke partai politik, ikuti aturan yang ada, jangan teriak-teriak di luaran. Itu aja, kita lihat yang lainnya. Ayo. Dua faktor utama yang dipertimbangkan waktu itu. Faktor utama pertama adalah faktor geografi. Kita ini negara kepulauan yang indah permai, yang terbentang dari Aceh sampai ke Papua sampai ke Irian, yang kaya raya, yang letaknya begitu strategis di antara dua benua, di antara dua samudra. Itu secara geografis begitulah negeri kita. Kemudian secara demografi, kita ini negara heterogen, majemuk, multi etnis, multi bahasa, multi adat, dan multi agama. Dengan dua faktor utama yang dipertimbangkan ini, para pejuang kemerdekaan kita bersepakat dan memutuskan untuk mendirikan sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bersepakat pula untuk menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatunya, falsafah hidup bangsanya, ideologi negaranya. Itu adalah hasil perjuangan para pejuang kemerdekaan kita dengan pengorbanan darah, keringat, bahkan nyawa. Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenali sejarah bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawan. Jadi kalau detik ini, saat sekarang ini ada kekuatan yang ingin mengganti Pancasila, mengganti NKRI, itu adalah kekuatan yang salah, kekuatan yang sesat. Boleh dibilang sebagai musuh negara. Apalagi buat kita purnawirawan, dengan sabta marganya, dengan triberatanya. Marga pertama apa? Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersedikan Pancasila. Marga kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Jadi saya agak heran, bukan agak lagi, heran sekali. Kalau ada TNI, Polri yang masih aktif, atau bahkan yang sudah purnawirawan, yang bahkan mendukung gerakan yang ingin mengganti Pancasila. Itu aneh. Mudah-mudahan purnawirawan yang berada di partai tidak seperti itu, bahkan menjadi semacam semacam motivator lah kepada seluruh anggota partai itu untuk tetap menjaga keutuhan negara ini yang berpijak pada Pancasila. Itu. Jadi saya sangat berharap, ya, walaupun kita sudah purnawirawan dan belum
masih melakukan pengabdian, pegang teguh Sabta Marga dan Tribrata. Karena ada juga sih, ya, ada juga. Jadi 1-2 itu, entah 1-2, entah 10-20 ya. Itu saya rasa mungkin saya ingin menguatkan kita semua lah ya, untuk komit kepada persatuan dan kesatuan. Kita berbeda ya. Kang Adang ada di PKS ya, kemudian Pak Bernard kan ada di PDI Perjuangan, Nusa Bangun ada di Gerindra, ada yang di mana lagi Pak Ferial ada di Demokrat. Berbeda-beda kita, tapi ingat kita satu alma mater. Ya. Ingat kita satu semangat, spirit apa? Spirit Sabta Marga ya. Dan Tribrata. Ya. Pedoman itu yang harus kita pegang teguh. Memang sebagai seorang anggota partai tentunya sangat terikat kepada garis partai, betul itu. Tapi diharapkan ketika garis strategi partai ini dibuat, saudara-saudara punya pengaruh besar untuk mencegah jangan sampai ada penyimpangan terhadap cita-cita nasional kita. Di situ fungsi tugas ada semua ya, sebagai purnawirawan yang berada di partai politik. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin kita ini sedang dalam situasi menjelang satu pesta demokrasi 2024. Pesta 5 tahunan Pilpres. Saudara-saudara, ya, kita harus bisa belajar. Pilpres tahun 2019 itu harus menjadi pembelajaran buat kita. Waktu itu terjadi suasana situasi yang sangat mencekam, sangat tidak kondusif. Polarisasi yang terjadi ini menjurus kepada perpecahan bangsa. Sangat tidak kondusif. 2019 ini sudah kita lewati, sudah kita lalui. Syukur kita bisa lalui. Walaupun dalam keadaan yang sangat memerlukan kebersamaan kita ya. Kita sudah lewati. Mudah-mudahan 2024 ini situasinya, kondisinya tidak seperti apa yang terjadi 2019. Oleh karenanya pasca 2019 ini tugas kita semua adalah yang pertama ya, kita harus bisa melupakan hal-hal yang pahit yang tidak benar yang terjadi di 2019. Lupakan semua itu. Tidak ada lagi 01, 02. Ya. Lupakan semua. Rajut kembali persatuan. Ini tugas kita, purnawirawan. Rajut kembali persatuan. Lupakan. Setelah itu, tugas berikutnya utama adalah mengawal perjalanan bangsa ini menuju ke tujuan nasional. Nah, dalam mengawal perjalanan bangsa menuju ke tujuan nasional adalah salah satu bagian, yaitu kita harus bisa mengawal perjalanan pemerintahan terpilih 2019 sampai masa baktinya selesai, yaitu pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024. Kita punya kewajiban moral untuk mengawal. Nah, dalam mengawal perjalanan pemerintah Pak Jokowi 2024 sampai 2024 nanti, saudara-saudara, kita dewasa, kita orang yang berpikir, kita orang yang berpengetahuan luas. Ya. Kalaupun kita bersiap kritis kepada pemerintah, sistem, bahwasanya kita purnawirawan sudah purna tugas, tetapi kan kita belum purna pengabdian. Ada keinginan untuk melaksanakan pengabdian ya, di luar tugas yang sudah selesai. Itu wajar, itu benar, itu tidak salah. Tapi lakukanlah itu dalam jalur sistem. Jangan seperti ini. Anda punya potensi. Saya sampai kasih contoh. Mohon maaf ya, waktu itu saya kasih contoh sebenarnya. Itu yang namanya Prabowo Subianto. Dia punya ambisi politik, punya agenda politik. Apa yang dia lakukan? Dia bikin partai,
Itu dalam jalur sistem, itu yang benar. Dan saya minta Anda kalau memang masih punya ambisi politik, punya agenda politik, Anda bikin partai atau Anda masuk ke partai. Banyak partai yang akan menerima Anda dengan tangan terbuka. Tidak begini caranya sebenarnya. Jangan di luar sistem. Nah, inilah cerita yang saya rasa. Kalau kita nggak bisa ikut campur, itu mau koalisi apa, badak putih, mau koalisi apa, itu urusan mereka. Itu satu, partai politik, unsur yang sangat berperan. Unsur kedua yang teramat berperan adalah KPU. Terhadap KPU pun kita nggak bisa ikut campur, itu urusan mereka. Mau terbuka, mau tertutup, mau pakai sistem apa, peraturan apa, mereka. Karena pemilu itu dilaksanakan oleh KPU berdasarkan undang-undang. Kita nggak bisa ikut campur, kita hanya bisa berharap dan berdoa. Semoga KPU ini lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya, lebih netral dalam melaksanakan tugasnya. Jangan yang lalu-lalu. Terutama KPUD, keberpihakan itu terlihat sekali. Ini unsur kedua yang sangat penting. Unsur ketiga teramat berperan adalah rakyat pemilih. Terhadap rakyat pemilih kita harus banyak berperan. Kita punya kewajiban untuk berperan. Apa perannya? Mendidik mereka, mengedukasi mereka agar supaya lebih dewasa dalam berdemokrasi. Lebih dewasa mereka. Memang susah untuk money politik kita hadapi ya, tapi paling tidak semakin mengertilah bahwa pemimpin yang akan kita cari itu 5 tahun ke depan, bukan pemimpin besok lusa, tapi 5 tahun ke depan, membawa bangsa ini 5 tahun ke depan. Kalau perlu ya money politik ini duitnya diambil tapi pilihan tetap sesuai hati nurani. Sikap dewasa kedua adalah polarisasi yang terjadi dalam setiap pemilu, pilpres itu hal yang wajar. Wajar sekali. Yang tidak wajar itu adalah apabila satu kontestan, pasang kontestan 100%, yang satu 0%. Itu tidak wajar. Jadi perbedaan memilih, polarisasi ini adalah sesuatu yang wajar, teramat wajar. Tetapi saya ingin ya kita para purnawirawan memperlihatkan kedewasaan. Perbedaan memilih ini sifatnya sementara. Perbedaan memilih ini akan berakhir dan harus berakhir ketika pilpres selesai. Begitu pilpres selesai, tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Yes sir, hormati apa yang menjadi keputusan demokrasi. Ini sikap dewasa seperti ini harus kita sebarluaskan kepada masyarakat luas yang menjadi para pemilih-pemilih ini. Ini saya rasa sikap-sikap yang harus kita menjadi sesuatu yang harus kita edukasikan kepada masyarakat. Seperti di Pepabri pada 2019. Ini kasih contoh saya. Pengurus inti ada 11 orang. Saya ketua umum. Sebagai organisasi, sebagai satu kelembagaan, Pepabri harus bersikap netral. Tetapi sebagai individu, sebagai anggota, individu itu punya hak politik, punya hak memilih. Jadi saya beri kebebasan, silakan. Ini ada 01, 02, silakan, bebas memilih. Saya sendiri waktu itu adalah ke Pak Jokowi. Ya kan semua tahu kan, ada beberapa pengurus yang tidak sama dengan saya memilih Pak Prabowo. Itu tidak masalah. Apa lantas saya ganti itu pengurus yang memilih Pak Prabowo dengan orang baru? Oh tidak. Kebetulan pula ini teman golf saya yang beda pemilih. Apa lantas saya berhenti bermain golf sama dia? Oh tidak. Tetap main golf. Tapi begitu pilpres selesai, bersatu lagi kita, tidak lagi perbedaan, hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi. Nah ini kayak gini harus menjadi sesuatu yang sudah menjadi
terbiasa bagi kita para purnawirawan. Ya. Itu yang ketiga, dan yang terakhir mungkin saya kelamaan juga nih ya. Yang terakhir itu adalah saudara-saudara dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tetap kokohnya NKRI. Sebesar apapun ancaman terhadap negeri ini, selama TNI dan Polri-nya solid, tidak akan mampu menggoyang NKRI. Ini coba dicamkan, disimak, dipedomani. Kenapa? Karena upaya memecah belah TNI dan Polri ini sangat intens. Coba perhatikan dalam beberapa unjuk rasa di Jakarta. TNI kawan kita, Polri musuh kita. Itu upaya untuk memecah belah kita. Jangan mau kita dipecah belah. Kalau cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini, kalau ingin bangsa ini tetap utuh, jangan mau dipecah belah. Ini saya rasa sesuatu yang perlu juga menjadi pemikiran para purnawirawan kita semua, darat, laut, udara, dan polisi. Ya. Makanya saya katakan tadi, saya senang sekali hari ini berkumpul semua, menyatu kita semua. Walaupun mungkin pandangan-pandangan politiknya berbeda, itu nggak ada masalah. Ya. Itu saudara-saudara yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, mohon ya kalau memang bisa dimengerti, bisa diterima ya tolong ini bisa dipedomani. Kalau tidak ya masuk kanan keluar kiri pun nggak apa-apa. Ya. Dan hari ini kita kumpul samping silaturahmi juga kita gembira lah. Ya. Kita ciptakan kegembiraan di antara kita yang berbeda-beda partai ini. Ya. Gembira kita. Ya. Karena kata Pak Wismoyo ya. Masih ingat gak kata-kata beliau ini? Keberhasilan hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang gembira, bukan orang-orang yang murung. Ya. Orang yang gembira. Ayo kita ciptakan kegembiraan hari ini. Ya. Di tempat ini untuk diketahui ya. Tempat ini. Oke, 1, 2, 3. Sayangku hanya padamu. Mudah-mudahan ini dapat satu pembelajaran lagi bagi kita yang udah purnawirawan, terutama untuk tetap ingin mengabdikan ke bangsa dan negara ini, menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.